Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 10 Januari 2024 bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, dua unit mobil barang trailer dan truk kol diesel terlibat kecelakaan maut tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kampung Pacak, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Akibat kecelakaan ini, salah seorang sopir tewas di tempat. Beginilah video amatir saat petugas Satlantas dan warga menggunakan alat seadanya mengevakuasi korban tewas terjepit di dalam truk yang ringsek akibat benturan keras kedua kendaraan. Korban tewas Andre berusia 36 tahun merupakan sopir truk kol diesel warga Dusun 3 Kampung Pisang Desa Lobuhuala Kecamatan Kuala Selatan, Labura. Sementara dua orang penumpang yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Rekan korban Marlon Nababan mengatakan kecelakaan terjadi diduga akibat minyak solar bercampur air tumpah di badan jalan, membuat truk trailer tergelincir dan melintang ke badan jalan. Jadi informasinya pada kejadian itu ada solar tumpah bercampur air. Nah, tiba-tiba motor ini lewat tak terhindarkan lagi. Jadi motor itu langsung melintang trailer itu. Jadi dihantam sama motor ini lah. Itulah kejadiannya. Berarti tabrak samping bang ya? Ya, Tabrak samping dari tronton itu bang? ya itu kepala tronton itu udah melintang begini ditabrak sama motor ini lah apa itu mobil trailer itu. Kanit Gakum Satlantas Polres Labuhan Batu, Ibda Iskandar Sipayung menjelaskan, kecelakaan bermula ketika truk trailer dengan kecepatan tinggi datang dari arah Rantau Prapat menuju Medan. Karena hujan, truk trailer tersebut tergelincir dan sopir tidak dapat mengendalikan setir langsung masuk ke jalur kanan. Di saat bersamaan, truk bermuatan minuman mineral kemasan melaju dari arah berlawanan hingga tabrakan maut tidak dapat dihindarkan. Mobil barang, trailer, roda gandeng dari Rantau Prapat menuju ke Medan, kemudian berlawanan dari Medan menuju Rantau Prapat ada kolisi. Kemudian saat di TKP, kemungkinan mobil trailer tadi mengerem sehingga tergelincir memakan badan jalan. Kemudian kolisi langsung menabrak di pas tangki tersebut, sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Sedangkan supir trailer tadi saat ketika api kepolisian supir sudah tidak ada di tempat. Kasus pidana kecelakaan kini dalam penanganan Satlantas Polres Labuhan Batu. Kedua kendaraan diamankan di pos lantas sedangkan sopir trailer melarikan diri. Pemirsa, seorang siswa SMP dirampok di Jalan Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang kemarin malam. Sepeda motor bersama handphone korban diambil pelaku dengan menodongkan senjata tajam. Korban Muhammad Rizky, warga Dusun 1 Gang BO, Desa Tanjung Morawah, berboncengan dengan adik sepupunya melintas di jalan alternatif penghubung desa tersebut. Namun sesampainya di lokasi yang sepi, sebanyak 3 orang pengendara sepeda motor langsung menodongkan senjata tajam dan meminta untuk menyerahkan sepeda motor dan handphone korban. Korban sempat melawan dan memukulkan helm ke salah seorang pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri. Warga yang melintas di lokasi kejadian mencoba mengejar pelaku namun tidak berhasil ditangkap. Ketiga pelaku saat beraksi menggunakan senjata tajam berupa celurit dan kelewang. Mengantar adik om, baru itu orang itu ngikuti dari belakang, kami dah ini. Ada berapa orang? 3. Terus gimana? Batu orang itu lari saja lah pas di tekongan sini panjang-panjang, ya kan? Ya kami diam aja lah, kami kira apa orang mau tawuran di Tibar situ kan om. Udahlah kami diomi, rupanya orang itu jegat. Mana kereta kau? Keluar di kunci. Baru HP adikku diambil. Akibat dari kejadian ini, korban kehilangan sepeda motor dan sebuah handphone. Korban didampingi orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawah.
Pemirsa, Polsek Sunggal gelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana bos Dorsbeer di Deli Serdang. 29 adegan diperagakan di mana para tersangka melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 45 kali. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan Sunggal menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana seorang bos tempat pencucian mobil di Polsek Sunggal kemarin. Rekonstruksi ini dilakukan guna mensinkronkan keterangan berita acara pemeriksaan dengan fakta di lapangan. Rekonstruksi di lapangan oleh 5 orang tersangka sebanyak 29 adegan. Terungkap korban tewas ditikam sebanyak 45 kali di bagian paha dan hantaman benda tumpul di kepala. Rekonstruksi ini diperagakan kelima tersangka masing-masing yakni MA 17 tahun, MR 16 tahun, KZ 22 tahun, AS 17 tahun, dan NH 16 tahun. Sedangkan satu tersangka lainnya berinisial F masih buron dilakukan oleh peran pengganti. Dalam rekonstruksi tersebut menggambarkan peristiwa awal adegan pertama ke-6, tersangka sebelumnya telah berencana menghabisi nyawa korbannya yakni Mahadib yang merupakan bos tempat pencucian mobil tempat ke-6 tersangka bekerja. Kapolsek Medan Sunggal, Komisaris Polisi Chandra Hyuda Pradata mengatakan rekonstruksi yang telah diperagakan sebanyak 29 kali ini telah sesuai dengan berita acara perkara. Dari hasil keterangan disinkronkan dengan rekonstruksi sesuai semuanya. Kita melihat dari mulai perencanaan, kemudian juga dari mulai memanggil korban dan juga mulai melakukan kegiatan pembunuhan itu, yang mana kita melihat kemarin kita saksikan bersama dipukul dulu, kemudian juga ada ikamat. Dari hasil otopsi pun sama juga seperti itu. Ikamat sekitar 45 kali. Kasus pembunuhan berencana bos tempat pencucian mobil ini pun masih terus ditangani oleh pihak kepolisian sektor Medan Sunggal. Pihaknya masih memburu satu tersangka lainnya berinisial F yang identitasnya telah diketahui. Pemirsa, pemilik gudang pengolahan minyak crude palm oil di Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat menepis bahwa gudang tersebut merupakan tempat penimbangan truk tangki dan kontainer ilegal. Gudang penimbangan milik salah seorang pengusaha asal Kota Binjai yang memulai usaha di Kabupaten Langkat ini sudah beroperasi selama 2 tahun lebih dan sudah memiliki izin usaha dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dinas Perizinan Kabupaten Langkat. Sebelumnya beberapa tahun silam gudang ini memang merupakan tempat pemberhentian CPO atau minyak kotor dari limbah sawit ilegal. Namun setelah gencarnya aparat penegak hukum melakukan razia rutin terkait pengolahan minyak CPO ilegal, maka gudang tersebut beralih menjadi tempat penimbangan truk tangki dan kontainer. Selain itu, pemasangan pelang salah satu media di depan pintu masuk menuju gudang penimbangan merupakan inisiatif pengusaha karena sang pemilik juga merupakan pimpinan media. Setiap hari setidaknya puluhan truk tangki dan kontainer melakukan jasa penimbangan dengan pembayaran yang sudah disetujui bersama dan tidak diketahui apa isi dari truk tersebut. Kiki Ilham, pemilik gudang, mengatakan sangat keberatan terkait pemberitaan yang dilakukan oleh beberapa media terkait usaha yang dilakoninya. Seharusnya para awak media melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum membuat pemberitaan. Ini saya perlu konfirmasi bahwasannya pemberitaan yang sudah ramai di publik ini saya nyatakan itu tidak benar adanya. Ya mungkin miskomunikasi di dalam hal ini. Karena saya sudah juga memberitahu kepada pihak instansi kepolisian bahwasannya mereka sudah checkpoint juga mengenai pemberitaan itu, dan saya sudah memberikan juga itu dokumen, saya perlihatkan bahwasannya di tempat kita ini hanya jasa timbangan. Jadi mereka itu yang memerlukan jasa timbangan itu masuk ke dalam gudang kita itu hanya menimbang, dan mereka membayar hasil jasa kita itu. Sementara itu, terkait gudang penimbangan ini, aparat kepolisian Polres Langkat juga sudah mengecek ke lokasi, namun belum bersedia memberikan konfirmasi kepada awak media yang bertugas di seputaran Kabupaten Langkat.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Akibat jembatan penghubung keluar masuk desa putus diterjang banjir, masyarakat desa Limbong dan Sabarimba di Kecamatan Barumun Baru, Padang Lawas harus menggunakan pedati kerbau untuk mengangkut hasil panen. Beginilah kondisi para petani yang harus menyeberangi derasnya aliran Sungai Barumun untuk bisa mengeluarkan hasil panen milik mereka. Para petani nekat menyeberangi Sungai Barumun dikarenakan jembatan gantung akses satu-satunya penghubung keluar masuk desa putus diterjang banjir. Untuk mengeluarkan hasil panen, petani menggunakan pedati yang ditarik dengan kerbau untuk menyeberangi sungai tersebut. Ali Umar Siregar, seorang petani dari desa Sabarimba, menjelaskan sudah lebih 2 minggu jembatan tersebut rusak. Untuk mengangkut hasil panen, setiap hari paling banyak hanya bisa 5 kali dengan muatan paling banyak 500 kg. Paling pertama, karena akan cari api cari jalan itu. Itu dari murah, kadang 5 trip, kadang 6 trip. Para petani meminta pemerintah secepatnya memperbaiki jembatan agar dapat dengan mudah mengeluarkan hasil pertanian mereka. Ya pemirsa, berikut informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami. Pokoknya kali ini kau harus ikut pilihan Mama. Kan aku bilang Mama, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja. Bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, kerusakan tanggul Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara semakin parah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan tanggul yang rusak tersebut. Saat ini kerusakan tanggul Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja hampir 15 meter. Lebar tanggul yang sebelumnya berkisar 3 meter, kini hanya tersisa 1 meter saja. Upaya perbaikan sementara sudah dilakukan dengan menutup tanggul yang longsor menggunakan karung berisi tanah. Salah seorang warga, Abdul Hadi, mengatakan tanggul Sungai Dalu-Dalu longsor karena tidak kuat menahan debit air akibat tingginya curah hujan di hulu sungai. Menurut Hadi, tanggul yang longsor ini baru 3 bulan lalu selesai diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hadi berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen karena jika tanggul Sungai Dalu-Dalu jebol dikhawatirkan banjir akan merendam pemukiman warga dan ratusan hektar sawah. Curah hujan dari gunung itu terlalu tinggi, jadi mungkin nggak tahan tanggul ini. Kabarnya baru diperbaiki? Ya, kira-kira 2-3 bulan yang lalu selesai diperbaiki dari dinas provinsi. Jadi harapannya kan selaku warga? Harapan saya selaku warga
agar ini cepat ditanggulangi oleh pemerintah terkait. Dinas terkait karena apa? Ini sangat terdampak bagi kami nantinya, apalagi sama petani ini. Sementara itu pasca meluapnya Sungai Dalu-Dalu, 1 unit alat berat diturunkan untuk membersihkan bendungan irigasi yang tertutup tumpukan kayu. Upaya ini dilakukan agar aliran air tidak terhambat dan dapat mengurangi resiko kerusakan tanggul di sekitaran bendungan. Pemirsa, 3 harimau koleksi Medan Zoo mati akibat sakit. Kini Medan Zoo hanya memiliki 10 koleksi harimau, yakni 6 harimau Benggala dan 4 harimau Sumatera. Kebun binatang Medan atau Medan Zoo kini menjadi sorotan publik. Selain kandang yang mulai rusak dan tidak terurus dengan baik, satwa koleksi Medan Zoo mulai sakit hingga beberapa satwa mati. Pada akhir tahun 2023 lalu, 3 harimau koleksi Medan Zoo jatuh sakit dan mati. Saat ini Medan Zoo hanya memiliki koleksi harimau sebanyak 10 ekor, yakni 6 merupakan harimau Benggala dan 4 harimau Sumatera. 3 ekor harimau yang telah mati yaitu harimau Sumatera bernama RH, mati pada 6 November 2023. 2 pekan kemudian pada 15 November 2023, harimau Benggala bernama Avatar jatuh sakit dan mati. 1 bulan berikutnya harimau Sumatera bernama Nurhaliza juga mati pada 31 Desember 2023. Salah satu pengunjung bernama Rumanti Pasaribu merasa kecewa melihat kondisi Medan Zoo saat ini. Selain koleksi satwa yang mulai tidak lengkap, beberapa kandang satwa rusak tidak terawat. Kalau untuk sekarang, ya hewannya juga udah banyak yang nggak ada ya, udah nggak lengkap lagi gitu ya Bang ya. Jadi udah kayak mengurangi niat gitu. Kalau tahun berapa ya, tahun 2015 atau 2014 saya kemarin tuh masih lengkap semua, masih sehat-sehat lah ya. Sekarang kok kayak udah kayak gini, udah gitu udah banyak yang nggak ada gitu kan, udah nggak lengkap gitu. Ya harapan kedepannya kan kalau bisa sih diolah lagi ya Bang ya, biar lebih baik lagi. Kalau bisa juga diurus lah ya, yang ada diurus dulu gitu ya, biar lebih sehat lagi. Pegawai Medan Zoo Ahmad Juliansyah membenarkan 3 satwa koleksi Medan Zoo jenis harimau Sumatera dan Benggala mati. Mau kita 10 ekor, 6 harimau Benggala, 4 harimau Sumatera. 3 lagi mati karena sakit. RH tanggal 6 November. Avatar tanggal berkisar tanggal 15 November dan terakhir tanggal 31 November. Desember yang terakhir. Desember ya. Siti ya Bang? Si Nurhaliza. Nurhaliza. Sakit juga tapi mau lebih apanya sama BKSDA udah ditangani. Selain harimau Sumatera, satwa yang menjadi favorit pengunjung adalah orang utan. Sebelumnya orang utan ini mengalami obesitas hingga dievakuasi untuk penanganan medis. Kini orang utan tersebut telah kembali ke kandangnya. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi pilihan rakyat. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan kau? Ada Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama saja kau sama. Banyak kali.
memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menuntaskan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 sebanyak 25.672.974 lembar. Sebanyak 5.149 orang dikerahkan bertugas untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Jumlah surat suara yang telah disortir dan dilipat di masing-masing KPUD Kabupaten Kota di Sumatera Utara terdiri dari lembaran Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jumlah surat suara yang telah dituntaskan oleh masing-masing KPUD Kabupaten Kota di Sumatera Utara terdiri dari 853.476 lembar Presiden dan Wakil Presiden, 7.691.974 DPR RI, 8.173.153 lembar DPRD Sumut, 8.098.606 lembar DPRD Kabupaten Kota, dan 856.450 lembar DPD RI. Untuk total jumlah surat suara pemilu yang diterima KPU Sumut sebanyak 43.376.522 lembar. Sementara untuk kotak suara dalam bentuk kardus diterima KPU Sumut yang telah didistribusikan di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara sebanyak 229.375 lembar ditambah kotak cadangan sebanyak 910 lembar. KPU Sumut menetapkan 10.853.940 daftar pemilih tetap yang akan berperan menentukan pilihannya saat hari pencoblosan pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 dilakukan pengawasan dan pengamanan secara ketat melibatkan staf sekretariat, KPU, Bawaslu, dan Polri. Pemirsa, penyelenggaraan pemilu diminta mengikuti prosedur guna menghindari permasalahan pada pendistribusian setiap logistik pemilu. Khusus 4 kabupaten kota di Kepulauan Nias, hampir seluruh logistik pemilu tahun 2024 telah diterima pendistribusiannya tiba pada masing-masing gudang logistik pemilu. Termasuk kelima jenis surat suara yakni untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, DPD RI, kemudian pemilihan DPR Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota. Alat kelengkapan logistik lainnya mulai lengkap namun hanya pada jenis sampul masih proses pendistribusian dari KPU RI. Sementara itu menyikapi permasalahan yang sempat terjadi baru-baru ini, khususnya logistik berupa formulir C yang sempat dititip pada gudang ekspedisi sebelum tiba pada KPU di Kepulauan Nias sempat menuai ragam tanggapan. Banyak pihak termasuk pemberitaan di media, Kapolres Nias meminta agar proses distribusi logistik pemilu yang masih berlangsung agar betul-betul diawasi dengan baik sehingga terhindar dari berbagai gangguan. Bukan. Jadi beda itu hebatnya yang ada di sini. Ya, saya berharap provinsi ini lebih proaktif ya untuk melakukan pengawasan dalam artian sejauh mana logistik pemilu ini dari pihak ketiga menuju ke gudang logistik KPU di masing-masing kabupaten kota. Nah, hal-hal kecil ini harus kita antisipasi, jangan sampai ini menjadi hal yang lebih besar. Penyelenggaraan pemilu baik KPU maupun Bawaslu hingga seluruh jajarannya pada penyortiran dan pelipatan suara dan logistik lainnya agar jauh lebih memahami dan menerapkan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai dalam menjaga hak pilih setiap warga negaranya pada pemilu menyiapkan 2.161 lembar kertas surat suara atau alat bantu template khusus bagi penyandang kaum disabilitas tunanetra. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sergai Agus Limatondang di sela kegiatan penyortiran kertas suara di gudang KPU. Pada prinsipnya, setiap warga negara berhak untuk memberikan pemilihan dan suara pada pemilu 14 Februari nanti.
Untuk menjaga dan melindungi hak setiap warga negara, maka KPU sebagai penyelenggara berkewajiban untuk melakukan hal tersebut. Tak terkecuali kaum disabilitas seperti warga tunanetra yang ada di Serdang Pedagai. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU Srge telah menerima kertas suara khusus bagi kaum disabilitas berupa alat bantu template sehingga para kaum tunanetra dapat dengan mudah memberikan hak suaranya. Agus Lim menambahkan untuk jumlah kertas suara template bagi kaum tunanetra sebanyak 2.161 kertas surat suara yang saat ini sudah berada di gudang KPU. Memfasilitasi tunanetra khususnya pada saat pencoblosan dengan memakai alat bantu tunanetra berupa pada kertas surat suara itu nanti akan dibuat dalam bentuk huruf braille. 2.161 itu untuk yang kita terima baru pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemirsa, masyarakat peduli pemilu menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU dan Bawaslu di Toba pada hari Selasa kemarin. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Koordinator Aksi Franky Silitonga menyampaikan aspirasi sambil membacakan tuntutan kepada KPU dan Bawaslu Toba. Franky menyampaikan pemilu Toba tercoreng dengan dugaan terlibatnya Komisioner KPU Toba menjadi tim terstruktur untuk pemenangan caleg provinsi yang diragukan netralitasnya. Di mana terjadi dugaan PPK, Komisioner KPU Toba tidak netral dalam melaksanakan sebagai tugas penyelenggara. Bahkan anggota KPU Toba diduga berani menjadi tim salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi. Diduga salah satu anggota Komisioner KPU Toba memfasilitasi pertemuan panitia pemilihan kecamatan di salah satu kafe resto di Pantai Indah Pasir Putih, Kecamatan Porsea. Yang dimana caleg tersebut masih aktif untuk sekarang sampai sekarang dan berstatus incumbent, dan dimana dari PPK tersebut memberikan honor kepada PPS, di mana dari Komisioner KPU memberikan honor kepada PPK dan PPS, kepada PPK dengan senilai Rp1 juta dan terhadap PPS senilai Rp150.000. Jadi kami meminta tadi kepada Komisioner KPU dan Bawaslu supaya oknum caleg sekarang tersebut supaya dicoret namanya dan dihapus. Dan tidak ada mengarahkan arahan kepada... Sementara itu Ketua KPU Toba Sugar Sibarani menegaskan bahwa pihaknya bekerja di bawah sumpah dan janji jabatan dan bekerja di bawah fakta integritas yang sudah ditandatangani dan diambil sumpahnya. Sugar secara tegas menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih bersifat netral dan akan tetap bersikap netral dan tidak akan ada mengarahkan kepada salah satu caleg atau para peserta pemilu. Pembuktian terkait dugaan itu kan ada mekanisme yang diatur dan ada lembaga-lembaga terkait yang bisa menindaklanjuti setiap dugaan tersebut. Makanya tadi juga kami arahkan kepada yang melakukan aksi bahwa setiap dugaan, setiap tindakan yang dilakukan, apakah itu merupakan pelanggaran atau tidak, pembuktiannya bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga seperti Bawaslu, bahkan juga langsung kepada DKPP. Mengingat bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu itu kan ada 3 jenis, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan juga pelanggaran kode etik. Semua itu punya mekanisme tersendiri. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.